Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Welcome back to my channel di Devan Agustian ya, channel pendidikan bahasa Jepang, hiburan dan lain-lain. Kali ini kita akan melanjutkan belajar SSW Gaishoku tentang preparation of food ya, alias inshaku Butsuri Chori, persiapan masak. Kita akan mulai dari halaman 17. Buat minasang yang belum download modulnya, silahkan download di deskripsi yang ada di bawah ya minasang. Kemudian silahkan di print, kemudian dijilid juga biar rapi. Lalu boleh dicoret-coret bukunya, tentunya pakai pensil aja biar lebih mudah dihapus. Oke, langsung aja kita mulai dari paling atas, nomor 17 ya. Di sini ada alat-alat memasak ya, diantaranya di sini ada takuju ya, takujo suihangki ya. Maksudnya adalah di sini penanak nasi meja gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan takujo itu atas meja ya. Kemudian suihangki itu artinya penanak nasi. Kemudian di sini ada fungsinya yang bawah ya, yaitu alat ya untuk menanak nasi ya di atas meja. Kemudian di sini ada raisu woma ya. Maksudnya apa sih? Yaitu penghangat warmer. Ini dari kata warmer ya, nasi ya. Penghangat nasi gitu ya. Kemudian maaf, ada sedikit iklan. Fungsinya apa sih? Yaitu alat ya, ini di paling bawah ada tulisan alat untuk menghangatkan ya nasi yang telah dimasak. Kemudian di sini ada yakimonoki, yaitu alat ya untuk memanggang ya. Kemudian di sininya ada alat yang dilakukan untuk memasak, membakar ya, panggangan. Yakichori, memasak dengan cara memanggang. Kemudian di sini bawahnya ada bureshingu pan ya. Artinya adalah ini ya di bawah, alat ya yang akan digunakan untuk memasak dalam jumlah yang besar ya. Tairyo itu jumlah besar, chori memasak. Kemudian di sini digunakan ya, shio digunakan untuk memasak seperti niru. Niru itu artinya merebus ya. Kemudian itameru menumis, omoni yaku dan umumnya adalah membakar, memanggang. Jadi ini alat untuk segala macam ya, bisa. Kemudian sini ada jet obun ya, alias open jet ya. Jadi di sininya ada sabuk conveyor yang bisa berputar ya. Jadi nanti makanannya bisa bergerak ke dalam dan keluar ya. Kemudian di sini adalah open obun ya. Obun itu open ya. Open ya, berutu kombiyashiki ya, yang ada sabuk conveyornya ya. Di sini ada conveyornya, bisa mutar atau jalan. Kemudian di sini ada juga kaiteng gama. Maksudnya gama itu pot ya atau panci. Kaiteng itu berputar, jadi panci yang bisa berputar. Kemudian di sini ada ya alat yang digunakan ya dalam memasak jumlah besar. Kemudian dia juga digunakan untuk memasak, merebus ya, dan juga umumnya menumis ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke halaman 18 ya. Omona reikiki. Reikiki di sini artinya adalah alat
ya, pendingin secara umum. Omona tuh umum ya. Oke, bagi minasang yang nggak tahu artinya boleh diartiin ya, contoh kayak tadi. Ini kan kiki itu artinya alat ya, maka tulis di sini artinya alat. Rei itu dingin, omona tuh secara umum. Jadi alat pendingin umum. Kemudian oke, di bawahnya ada ya, di sini ada Reizo Rei Toko ya, freezer dan juga kulkas. Freezer dan juga pendingin ya. Kalau freezer beku berarti ya. Kemudian sini artinya adalah alat untuk menyimpan beku ya, secara beku. Rei Toko itu beku. Dan juga mendinginkan produk makanan ya. Shokuhin itu produk makanan. Hai, kemudian di sini juga ada Rei Toko freezer ya, pendingin. Teburu gata Reizo juga apa namanya, pendingin ya. Cotomate sini ada kayak lagi, maaf ulangi lagi. Rei Toko tuh pendingin ya, Reizo tuh pendingin juga. Teburu gata ya, berbentuk meja. Di sini adalah freezer dan pendingin yang merangkap ya, sagyodai, meja kerja. Jadi minasang bisa melakukan kegiatan di atas meja ini ya. Kemudian di sini ada Reizo Showcase alias showcase kulkas ya, yaitu kulkas yang dibentuk kaneta tuh dibentuk ya, kaneta dibentuk showcase. Jadi bisa ngelihat produk, biasanya isinya tuh ada kue-kue, es krim gitu ya, yang tetap harus dingin. Kemudian di sini ada Purehabu Reizo Rei Toko ya, yaitu bacanya tentu saja Rei Toko tuh freezer ya, Reizo tuh pendingin, Purehabu ya. Purehabu itu dari kata ya prefab ya, tapi kita jelasin kalau nggak ngerti juga ada di sini penjelasannya, yaitu pendingin ya, maaf, pembeku dan juga pendingin gata yang berbentuk besar. Kemudian Rei Tokoto Nateru menjadi pendingin atau menjadi membeku ya, atau pendingin Shisunai Zenta seluruh isinya. Jadi ini dinginnya tuh merata ya, seluruh bagian ruangannya dingin merata. Kemudian di sini ada Seiyoki, yaitu ini gitu mesin ya. Yo di sini kanji es, sei itu bentuk ya, jadi mesin pembuat es gitu ya. Penjelasannya juga sama penjelasannya, itu alat untuk membuat es batu ya, kouri, es batu. Kemudian di sini ada Burasuto Chira ya, alias chiller ya. Chiller itu sama lemari pendingin juga, chiller Burasuto Blast gitu ya. Yaitu di sini penjelasannya adalah alat ya, Reizo ku Reikyakusuru, dengan cepat ya membekukan dan mendinginkan produk makanan yang sudah dipanaskan ya. Jadi ini bisa mendinginkan lebih cepat barang yang panas gitu ya. Kemudian yang bawah juga ada lagi, yaitu Shinku Reikyakuki, alat pendingin vakum atau kedap udara. Penjelasannya adalah itu alat yang bisa mendinginkan dengan cepat ya. Kyusoku itu cepat ya minasang, Kyusoku cepat. Shokuhin produk makanan yang sudah dipanaskan. Kemudian di sini bacaan selanjutnya adalah Burasuto Chirayori Kyoreoku, lebih kuat dari Burasuto Chira. Jadi ini lebih powerful ya dari yang atas, dari yang ini nih. Nah, dari ini. Jadi yang ini lebih powerful ya. Kalau langsung aja minasang ke bawah ya.
halaman berarti 19 ya. Owana Sengjo Shodoku Kiki, yaitu ada alat pensteril pencuci secara umum. Di sini ada Kogata Sengjoki, alat pencuci bentuk kecil. Kogata itu bentuk kecil ya, Senjo itu artinya mencuci. Sedangkan ki-nya ini mesin ya, jadi mesin pencuci bentuk kecil gitu ya. Penjelasannya adalah alat untuk mencuci secara otomatis Jido itu otomatis ya, atau sendiri gitu ya, alat pencuci sendiri. Shoki, alat makan dari yang kecil-kecil, Kogata. Kalau di sini ada Doa Taipu Doa Taipu Sengjoki, mesin pencuci ya tipe pintu. Yaitu di sini adalah alat untuk mencuci dengan otomatis, alat masak atau alat makan Chugata bentuk menengah, bentuk sedang ya. Kemudian di sini ada lagi Kombeya Taipu Senjoki yang sebelah kanan ya, yaitu alat pencuci tipe Kombeya. Ini gede banget ya. Kemudian ini artinya adalah alat untuk mencuci secara otomatis, alat masak dan alat makan ya, dari jumlah yang besar dan juga bentuk yang besar ya. Ogata. Tairyo itu artinya jumlah yang banyak. Kemudian di sini ada lagi penjelasannya Sakingko ya, Sakingko, lemari untuk mensterilkan. Saking, yaitu penjelasannya adalah alat untuk mensterilkan, bing peralatan, chorikigu alat masak ya, netsubu ya dengan angin panas ya, dan juga shigaiseng alias ultraviolet. Jadi ini untuk menghilangkan bakteri-bakteri. Oke, langsung aja kita lanjut ke halaman 20 minasang. Sonota Kiki, yaitu alat lain-lain ya. Sonota itu berarti lain-lain. Penjelasannya adalah di sini ada Fudo Suraiza, slicer makanan ya. Di sini penjelasannya adalah alat untuk memotong atau men-slice sakuzai bahan makanan. Kemudian di sini ada Kogata Choriki, alat memasak ya, bentuk kecil. Yaitu penjelasannya adalah alat untuk memotong atau men-slice bahan baku yang kecil-kecilan ya, kayak bawang daun ini ya, bawang misalnya, atau apa gitu ya, kacang panjang mungkin, buncis. Kemudian sini ada kata mikisa, mixer cutter ya. Di sini artinya adalah untuk alat untuk mengaduk ya, sazande untuk mencincang sekuzai bahan makanan. Ini juga bisa untuk mencincang ya. Kemudian di sini ada kawamukiki, alat pengupas kulit ya, kawamuki. Mukimas, muku itu artinya mengupas ya. Yaitu penjelasannya alat untuk mengupas kulit secara otomatis, jidode. Biasanya kulit buah-buahan ya, kayak jeruk, apel gitu ya, dan sebagainya. Kemudian di sini ada shinku hosoki, yaitu alat ya pengemas vakum. Jadi barangnya tuh bisa menyedot udara ya, membuang udara sehingga barang bisa lebih awet ya, kayak di vakum gitu ya. Yaitu alat untuk mengemas dengan cara divakumkan bahan bakunya, tidak ada udara ya. Kemudian di sini minasang ada terakhir, yaitu ada alat ya, yaitu jido te yubi shodoku ya, untuk mensterilkan shodoku ya, mensterilkan atau mendesinfektankan ya, te yubi jari tangan secara otomatis gitu ya. Yaitu di sini alat yang bisa mensterilkan secara otomatis ya, kazasu, yaitu dengan memindai tangan ya. Di sini ada scanannya. Oke minasang, sekarang kita sedikit lanjut lagi ke halaman 21.
Di sini ada chorikigu bihing ni suite ya. Tentang bihing alat-alat atau peralatan ya. Chorikigu ya, alat masak. Oke, sini ada frypan alias wajan ya, wajan buat masak biasa. Kemudian ada chunabe ya, itu panci atau nabe ya, wajan. Cuka itu untuk masakan Cina ya. Jadi ini berasal dari Cina. Ya, Peking nabe ini dari Beijing ya. Nabe dari Beijing katanya. Kemudian sini ada chunabe ya, kangtong nabe ya. Yaitu ini adalah nabe yang agak besaran ya, dari daerah Kangtong kayaknya ya ini. Ya, ini juga dia lengket untuk goreng nasi goreng ya, mie goreng, bikin telur ya, enak banget. Ini ukurannya besar dan juga harganya cukup lumayan mahal ya. Kemudian sini ada sharen nabe, yaitu nabe atau wajan yang ada lubang-lubangnya untuk menyaring ya, kayak bikin mie, bikin gorengan atau apa ya, untuk menyaring. Kemudian sini ada ryori nabe ya, yaitu panci untuk masak ya, bikin sup-supan, kuah-kuahan, semur, rendang dan lain-lain ya, bisa banget. Nasi lewat atau di sini bisa. Kemudian sini ada zundo itu panci ya, panci untuk merebus bakso, biasanya kuah-kuahan ya. Kemudian di sini ada age nabe, tempura nabe. Ini adalah panci untuk tempura ya, atau age nabe, panci untuk age itu untuk menggoreng ya, gorengan. Kemudian di sini ada yuki hiranabe ya, panci untuk mencairkan es ya, jadi lebih mudah untuk mencairkan es, dan juga ada gagangnya karena yang namanya ini tuh terbuat dari aluminium. Aluminium itu lebih mudah mencairkan es gitu ya. Kemudian ada katate nabe ya, yaitu panci yang digunakan dengan satu tangan ya. Katate itu sebelah tangan berarti ya. Jadi panci yang digunakan untuk sebelah tangan aja, ini ringan kecil. Kemudian sini ada mushiki nabe ya, alias alat kukus ya. Bisa somai, dimsum ya, kayak gini. Kemudian ada yakang atau keteru ya, alias teko ya, untuk masak air dan sebagainya. Baik, kali ini sampai halaman 21 dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan tanyakan di kolom komentar kalau ada yang kurang jelas. Ya, semoga minasang cepat lulus ujian SSL restorannya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.